Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sucipto beserta Ibu selaku komisaris dari PT Jaya Arnikon. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ari Wibowo beserta Ibu selaku Direktur PT Jaya Arnikon. Saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Divisi PT Jaya Arnikon. Dan yang saya banggakan rekan-rekan staf dan karyawan PT Jaya Arnikon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara ulang tahun PT Jaya Arnikon yang ke-16. PT Jaya Arnikon Sinergi Membangun Negeri. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku MC akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga tausiah oleh Bapak Ustadz Moh Amin, Sarjana Sosial Indonesia, ya Pak. Ini Sarjana Sosial Islam, yang saya lupa. Pemotongan tumpeng, kemudian pembacaan doa dan penutup. Marilah teman-teman dan Bapak Ibu semua, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita membacakan basmalah secara bersama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Komisaris PT Jaya Arnikon, Bapak Sucipto. Monggo, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kita yang kita banggakan, kita cintai, Ibu Bapak Muhammad Amin, Mas Ari, Mbak Eni, segenap karyawan senior PT Jaya Arnikon, segenap keluarga besar PT Jaya Arnikon, semasa saya rawuh di dalam acara penting, acara penuh rasa syukur sekarang ini, yaitu HUT ke-16 PT Jaya Arnikon. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penolong, Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan banyak sekali kepada kita berkah dan rahmat-Nya. Di antara berkah dan rahmat itu, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, kita semua bisa berkumpul, bersilaturahim di masjid yang sangat kita banggakan ini, di masjid yang sangat mulia ini, untuk menegakkan syukuran atau peringatan HUT ke-16 PT Jaya Arnikon. Tentu tidak lupa Pak Amin sebagai orang yang dituakan. Pertama, saya mengucapkan selamat dan dirgahayu kepada Mas Ari, kepada Mbak Eni, kepada putu saya Kak Alian selaku
pimpinan daripada PT Sanikon, dan juga kepada kawan-kawan karyawan senior, ibu-ibu, bapak, para karyawan dan semua keluarga besar PT Sanikon berkenaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-16 sekarang ini. Itu kita juga tidak boleh hilang rasa syukur, karena kalau PT Sanikon bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini, itu tidak lepas dari beberapa. Yang pertama tentu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua kerja keras, kerja cerdas dari seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan PT Sanikon, yaitu unsur pimpinan, unsur karyawan, dan semua saja. Saya ingin mengingatkan betul-betul dalam pertemuan seperti sekarang kita betul-betul harus bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Pak Ustadz dalam perkembangan sekarang ini praktis PT Sanikon sudah mendapatkan kepercayaan dari aspek kewilayahan sudah pada tingkat Sumatera Jawa Timur. Beberapa waktu yang lalu di Surabaya ada proyek, sekarang ini di Kediri ada proyek rumah sakit kabupaten Kediri, dan beberapa building di bandara Kediri. Kalau Jawa Tengah sudah banyak, Jawa Barat Cirebon di bagus ya, Jawa Tengah biasanya semuanya pada karyawan dan sebagainya. Betul-betul kita harus bersyukur, dan tentu pertumbuhan dan perkembangan yang begitu penting ini tidak boleh dilupakan, bahwa itu tidak datang secara ujuk-ujuk, tidak datang secara tiba-tiba. Kita semua, terutama para senior, Pak Agus, Pak Toto ini, Pak, betul bagaimana masa-masa awal kita pernah pada keadaan yang cukup sulit, cukup memprihatinkan, tetapi karena ketakwaan pimpinan dan karyawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketekunan, karena kesabaran, karena ketelatenan, dan karena keuletannya, tentu tidak lepas dari hidup dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bisa berangsur-angsur baik, bisa makin maju, makin sehat, makin kuat. Saya ingin mengajak kepada semua pemangku kepentingan yang ada di PT Sanikon ini, apakah itu pimpinan, terutama para karyawan dan semua yang terkait di dalamnya. Hari ini tanggal 3 Agustus, bulan kemerdekaan. Kita semua bangsa Indonesia sekarang ini dalam suasana bulan Agustus, dalam suasana menyongsong kemerdekaan. Saya ingin mengingatkan, tentu PT Sanikon didirikan, dihadirkan bukan tanpa maksud, bukan semata-mata untuk memberikan pekerjaan atau kesejahteraan pada karyawan dan keluarganya, tapi ada tujuan mulia, ada maksud mulia, yaitu bagaimana PT Sanikon dapat ikut mengisi atau menyempurnakan kemerdekaan.
Oleh karena itu komitmen ini mohon untuk dijaga, untuk rawat agar PT Sarekon ke depan betul-betul memberikan manfaat pada pimpinan, karyawan, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Itu saja yang kami sampaikan. DKU PT Sarekon, selamat hari ulang tahun Sarekon. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke depan PT Sarekon semakin maju, kuat, sehat, penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Sucipto yang telah memberikan sambutan. Sambutan berikutnya yaitu Bapak Muhammad Ari Wibowo selaku Direktur PT Jaya Armada. Yes, terima kasih Mbak Tia dan tim panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Cik, ya ini adalah sesepuh kita. Terima kasih Allah kita bisa berkumpul di hari ini. Ini murni karena kekuasaan Tuhan, murni karena kekuasaan Allah, dan kita bisa berkumpul dalam keadaan seperti ini. Dan yang pertama-tama saya haturkan takzim dan syukur saya kepada 4 orang tua saya, Pak Sucipto, Pak Marsono. Mohon maaf hari ini Bapak Sumarsono belum bisa bersama dengan kita, sedang pemulihan setelah dirawat di Purworejo kemarin seminggu, Pak. Ada batuk di paru-parunya, dan saya juga mohon doanya dari Pak Ustadz dan teman-teman semuanya, semoga Pak C, Pak Marsono, insya Allah benar dengan panjang umur. Dalam panjang umurnya selalu dikatakan kepanjangan pahala, penuh sedekah Pak, dan semoga semakin dekat dengan pertolongan Tuhan. Yang saya cintai juga istri saya dan anak saya, si kecil masih sekolah, semester 3 di hadapan Bunda. Yang pertama-tama alhamdulillah, tapi ada satu yang kurang. Di tahun kemarin kita masih bersama-sama dengan Pak Yono ya. Jadi memang di dalam kebahagiaan ini sudah ada yang mendahului kita Pak, menghadap Tuhan, dan mohon doanya selagi nanti teman-teman di ujung pengajian mungkin bisa bareng-bareng kita berdoa untuk Pak Yono, semoga insya Allah mendapatkan pertolongan Tuhan. Ustaz, saya nggak berani berlama-lama karena memang materi utamanya baca Quran. Saya hanya sedikit mengatakan bahwa memang hari ini kami berulang tahun. Ini bukan titik akhir dari perjuangan kita. Kami menyadari bersama teman-teman manajemen ini adalah awal dari perjuangan kami melayani Indonesia. Dan bahwa dalam segi doa kami juga berkomitmen Pak, ya Allah, kalau memang berdasarkan perusahaan ini, perjuangan kami bagi itu tidak ada yang sulit. Dan kami tadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa Ustadz, bahwa bisa seperti ini memang boleh pertolongan Tuhan. Kerja keras kami juga tidak keras-keras amat. Jadi masih jauh yang ada lebih keras di luar sana, bahkan bertaruh nyawa. Dan memang murni kami menyadari, memang murni, benar-benar murni adalah kuasa Tuhan. Teman-teman sekali lagi selamat berulang tahun, selamat bekerja keras. Ke depan tantangan semakin kompleks, semakin luar biasa. Tidak ada pilihan lain selain sinergi membangun negeri. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Cik, Budia, Pak Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun ke-16 tahun Jairikon, ke-78 Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk sambutan dari santun dari Bapak Sucipto dan Bapak Muhammad Ari Wibowo. Terima kasih yang sudah
memberikan sambutan kepada kita. Semoga kita PT Jaya Arnikon semakin menjadi terbaik, walaupun saat ini sudah baik, menjadi lebih baik. Acara selanjutnya yaitu tausiah oleh Bapak Muhammad Amin. Monggo Bapak, dan nanti ada doa ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Sucipto, kita doakan beliau terus panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun dengan urusan akhiratnya, baik Pakcik maupun Bucik. Kemudian yang kedua yang kami hormati, kita doakan juga Bapak Muhammad Arwibowo. Kita doakan semoga beliau beserta dengan istri, beserta dengan keluarganya terus diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusan dunianya, urusan akhiratnya, diberikan kekuatan untuk membesarkan PT Jaya Arnikon ini untuk bisa menjadi solusi bagi bangsa dan negara kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan juga untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu hanya hadir, kita juga berdoa semoga kita terus diberikan kesehatan, panjang umur, sukses selalu, mudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mari yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka bersama-sama mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa baru 16 tahun PT Jaya Arnikon. Kenapa saya sebut baru? Karena kalau baru itu masih muda, kalau sudah itu berarti sudah lama ya. Baru 16 tahun mengerti, alhamdulillah dengan segala kemajuannya, dengan segala keberkahannya semuanya, ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan kepada contoh model kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya, Bapak Ibu semua yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum hari ulang tahun yang ke-16 PT Jaya Arnikon, izinkan di kesempatan pagi hari ini saya mengingatkan diri saya, menasihati diri saya dan Bapak Ibu semua yang hadir. Tema yang sudah saya siapkan untuk pertemuan pagi hari ini tentang mengundang rezeki. Bagaimana PT Jaya Arnikon ini bisa menjadi magnet rezeki. Ya, rezeki ini datang dari arah yang disangka-sangka maupun dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini menjadi harapan kita semuanya. Ya, mengapa demikian ini penting untuk kita mengundang rezeki? Karena saya yakin PT Jaya Arnikon di ulang tahun yang ke-16 dan nanti berikutnya meningkat lagi, pasti pengen berjaya, pengen maju, sehingga semakin banyak manfaat, semakin banyak kontribusi, semakin banyak menjadi membuka jalan kebaikan, jalan rezeki untuk orang lain. Coba saya bayangkan kalau PT Jaya Arnikon ini punya tim, punya pegawai itu ada 2.000 orang atau mungkin 10.000 orang. Itu berarti lewat perusahaan ini bisa menjadi perantara wasilah rezeki bagi orang lain. Dan ini bisa kita lakukan kalau kita bisa bersinergi. Maka di pagi hari ini kita akan belajar
Terus bagaimana caranya agar rezeki itu bisa kita undang, bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Setuju? Sepakat? Alhamdulillah. Kira-kira apa sih untungnya kalau kita itu dekat dengan rezeki? Kira-kira untungnya apa Bapak Ibu? Kalau rezeki itu mudah, rezeki itu dekat dengan kita, itu untungnya apa? Enaknya apa sih kalau rezeki kita itu dekat? Keuntungan pertama, kalau kita itu dekat dengan rezeki, keuntungan yang pertama, maka kita punya mentalitas memberi. Ya, mentalitas apa? Memberi, to give namanya, memberi. Tapi hati-hati kalau kita itu jauh dari rezeki, maka nanti mental gratisan, mentalnya tangan di bawah, mentalnya to get, apa yang bisa ku dapatkan. Maka saat kita itu dekat dengan rezeki, maka saat itu kita akan bermental, namanya mental memberi. Tapi kalau kita sedang jauh dari rezeki, maka mentalnya saat itu adalah mental menerima. Ini juga nanti kita akan tanya pada diri kita itu termasuk golongan orang-orang yang suka memberi atau suka menerima. Jadi kalau mental kita itu mental gratisan, maka mohon maaf, pikir sedikit atau tapi kalau mental kita mental tangan di atas, maka insya Allah mohon maaf, maka hidup kita akan lebih mudah. Kemudian apa yang terjadi kalau kita itu dekat dengan rezeki, maka akan dekat dengan peluang, dekat dengan keberhasilan. Ingat dari kata peluang itu ada akhir namanya kalimat uang. Maka orang yang dekat dengan rezeki, PT Jaya Artikon ini kalau dekat dengan rezeki, maka akan mudah dapat peluang, akan mudah mendapatkan keberhasilan. Tapi kalau sedang jauh dari rezeki, maka jauh dari keberhasilan, jauh dari peluang. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu hari ini yang hadir, kira-kira kita PT Jaya Artikon secara keseluruhan itu pengen dekat dengan rezeki atau jauh dari rezeki? Dekat atau jauh? Yang paling dekat belah kanan. Taruh di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. 16 tahun baru berkarya untuk negeri, dan kita berharap di tahun yang berikutnya rezeki kita makin lancar, makin mendekat kepada kita dari arah yang disangka-sangka maupun tidak disangka-sangka. Ini harapan kita semuanya. Sepakat ya? Kemudian tangan kiri. Nah, taruh di pundak teman sebelah kirinya. Saatnya pembalasan lebih kejam ini. Jari dekat dengan rezeki, bukan kejam ini. Tidak dari yang salah ya. Pembalasan ini bukan lebih kejam. Pembalasan itu harus lebih manfaat. Lebih apa? Manfaat. Karena lebih manfaat, tolong jangan ditepuk, tapi tolong dikasih pijit-pijit. Ya, pijit pelan-pelan ikuti kata-kata saya ya. Kalau bapaknya pijit anak ya. Oh Bapak, tidak Bapak. Balik ke apa? Pijit pelan-pelan ikuti saya. Alhamdulillah. Saya setuju. Saya sepakat. Kalau kita dekat dengan rezeki, mudah untuk berbagi, membuka jalan kebaikan, jalan rezeki untuk orang lain. Tapi kalau kita jauh dari rezeki, mentalnya mental gratisan, senengannya ditraktir, kalau tahu traktir. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita belajar agar diri kita, perusahaan kita dekat dengan rezeki. Alhamdulillah, berkah kita semuanya ya. Ya, sepakat ya. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus sekarang bagaimana kita sudah tahu kalau kita itu dekat dengan rezeki, maka mentalnya memberi, peluang akan mudah hadir, ya kan? Hidup ini akan dipenuhi keberhasilan, kesuksesan. Kalau kita jauh dari rezeki, mental tangan di bawah, ya, dekat dengan kemiskinan,
menjadi beban lingkungan sekitar kita, ya kan? Itu kalau kita sedang jauh dari rezeki. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengundang rezeki agar rezeki itu mendekat kepada kita? Nah, untuk menjelaskan ini kita perlu pahami, nanti nyambung sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji Sudirko dan juga Pak Ali, ya, tentang materi ini. Jadi ada 3 jenis rezeki. Ada berapa? 3 jenis rezeki. Kita pahami dulu ya. Dari pembelajaran saya, dari Al-Quran, dari hadis, saya ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan kiai, ustadz, pengusaha, orang-orang hebat saya ketemu, sehingga berkaitan dengan rezeki ini, maka saya menyimpulkan ada 3 jenis rezeki. Berapa jenis? 3 jenis rezeki. Maka rezeki yang pertama, ya, namanya rezeki yang dijamin. Apa? Rezeki yang dijamin. Rezeki yang pertama yang di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah rezeki yang dijamin, sebagaimana Allah ingatkan di surat Hud ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, bahwasanya setiap binatang, bahkan binatang melata pun yang ada di bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya rezeki yang pertama rezeki yang dijamin. Dijamin artinya kita sudah mendapatkan porsi. Cuman mohon maaf, rezeki yang dijamin ini standar untuk hidup kita hidup, yaitu standar makan. Maka hidup kita di dunia ini tidak akan mungkin kelaparan, apalagi kita di Indonesia. Ya, gembah limpah roh cimawi, tongkat kayu jadi tanaman, itu betul syukurnya Indonesia. Jadi kalau hidup di Indonesia kok sampai susah itu sendiri, nancep gitu, isobrek gitu ya. Itu luar biasa dari sayang Allah. Maka yang pertama rezeki yang dijamin. Ya, untuk rezeki yang dijamin ini Imam Ghazali berkata kepada kita, barang siapa yang beribadah sebagaimana ibadah penduduk langit dan penduduk bumi, ibadah ini tidak diterima oleh Allah sebelum dia meyakini adanya janji dan jaminannya Allah. Salah satu jaminannya Allah adalah namanya rezeki. Maka yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu hari yang hadir prasangka baik kepada Allah, bahwasanya rezeki kita sudah dijamin. Yakin dulu ya, nggak usah khawatir, karena nanti masalahnya di belakang ketika yang saya sampaikan. Nah, yang kedua namanya rezeki yang digantungkan. Apa Bapak Ibu? Rezeki yang digantungkan. Nah, untuk mendapatkan rezeki yang digantungkan wajib untuk diikhtiari, wajib untuk diusahakan. Ya, sebagaimana Allah berfirman di surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya aku berikan kepada manusia itu, ya, yang diberikan kepada manusia itu ulangi, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu mendapatkan sesuatu yang diusahakannya. Maka untuk mendapatkan rezeki yang digantung ini Bapak Ibu, kita perlu berusaha, perlu berikhtiar. Inilah nanti ranahnya kita tata manajemen, strategi bisnisnya, strategi networknya, strategi komunikasinya, ya, strategi negosiasinya, dan semuanya ini perlu kita belajar semua. Ini rezeki yang digantungkan. Untuk mendapatkannya wajib diusahakan, wajib diikhtiari. Artinya kita harus terjun untuk ambil. Halo, kalau saya bilang halo jawabnya subhanallah. Halo, kalau saya bilang hai jawabnya alhamdulillah. Hai, alhamdulillah. Biar energi ini menyatu. Ya. Nah, mohon maaf, untuk rezeki yang kedua, untuk rezeki yang pertama dan rezeki yang kedua, ini semua berkaitan dengan seluruh umat manusia, gak peduli apapun agamanya, apakah dia punya agama atau tidak,
Allah ini maha adil. Yang berusaha, yang berikhtiar, itu pasti dia dapat. Ya. Maka sebagaimana orang contohkan orang Indonesia itu banyak membanggakan orang Jepang, orang Korea, bahkan mungkin orang Cina. Saya bangga, tapi mohon maaf bangganya tak bangeti. Mohon maaf, orang Jepang memang negara yang maju, negara yang luar biasa, iya. Tapi karena mereka itu nggak kenal sholat, mereka nggak kenal syukuran dari ulang tahun orang-orang ini kira apa? Kerja mereka itu hampir 16-18 jam dia bekerja. Dia berikhtiar, maka di masing-masing rumah itu menjadi industri di Cina apalagi, ya kan? Mereka maju, dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Wajar, kenapa? Dasarnya jelas. Allah sampaikan, kalau kamu berusaha, berikhtiar, kamu dapat. Gak peduli apapun agama kita. Selama kita berusaha, selama berikhtiar, kita akan mendapatkan. Cuman sayang, banyak orang di level 2 ini capek juga, gampang stres. Dan orang Jepang itu gampang untuk bunuh diri, stresnya tinggi, apalagi Korea merujuk dengan wong kadang-kadang ayu-ayu, ya kan? Tapi bunuh diri itu luar biasa, ya kan? Ya kan, ketika nggak populer dikit bunuh diri, gantung diri, ini masya Allah. Ini capek ini, ya boleh ada pakai nomor 2 ini, tapi capeknya luar biasa. Rezeki yang digantung. Untuk mendapatkan kita wajib untuk berusaha. Sebagaimana Anda dapat rezeki, Anda bekerja. Ada yang menjadi seorang employee, ada yang menjadi seorang self-employed, ada yang menjadi business owner, menjadi investor. Itu usaha ikhtiarnya. Nah, yang ketiga inilah yang bisa kita ambil. Ya. Jadi ketika Mas Ari, Pak Ari tadi bicara, di luar sana ada perjuangan yang luar biasa, mungkin berdarah-darah, tapi hasilnya lebih banyak kita. Nanti kejawab lewat materi. Ya kan? Inilah yang nanti bisa kita ambil nih di pertarungan nomor 3 ya. Kalau kita pertarungan nomor 1 dan nomor 2, capek, lelahnya luar biasa. Ya, yang ketiga namanya rezeki yang dijanjikan. Oh Ibu, rezeki yang dijanjikan, rezeki yang diantar. Ini hanya spesial bagi kita orang-orang beriman. Umatnya Rasulullah Muhammad SAW ini spesial diberikan kepada kita. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, rezeki yang diantar, bahkan teko dewi, datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, 2, 3 ini kita ingat, 3 ini kita pakai ya. Jangan sampai nanti nomor jangan ya. Ini semua kita perlu kita hati. Yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan, rezeki yang diantar. Ya, salah satu dasarnya tanda rezeki ini akan diantar, dijanjikan, satu sebagaimana Allah berfirman di surat At-Tolaq ayat 3-5. Wa may yattaqillaha wa yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, aku akan memudahkan urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, aku akan berikan janjinya Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, jalan kemudahan atas urusannya. Maka di surat At-Tolaq ayat 3-5 ini Allah itu memberikan janji kepada kita, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Janjinya akan diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan, didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini tinggal kita minta, kita cek dulu nih. Kalau di PT Jaya Arnikon ini banyak terjadi keajaiban, banyak deal-deal yang kita orang patut masuk akal. Kok gampang men yo, kok penak men yo. Nah, Anda ngerti kan? Tapi kalau di PT Jaya Arnikon ini dengan penuh perjuangan, meeting terus, pincang-pincing terus, presentasi terus, deal-deal nomor 2 rak digoi.
bahkan untuk deal dengan menggunakan sesuatu ikhtiar yang waduh luar biasa. Nomor 3 ini pasti bisa jadi enggak. Maka kata guru saya mengatakan, kamu ini tanda yang gampang, kamu itu bertakwa lagi enggak? Takwamu itu diuji gampang ini. Kalau kamu mendapatkan sesuatu itu, ya sering mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, berarti kamu bertakwa. Kalau jangankan yang tidak disangka-sangka, yang disangka-sangka pun nggak jadi dapat. Orang sekeliru, segi prediksi, lagi kota kok ada yang salah. Ini rezeki yang dijanjikan yang diantar. Terus apalagi rezeki yang diantar yang dijanjikan sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 50. Ya, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang dia mau berbuat baik, ya. Jadi rezeki yang diantar salah satunya orang-orang yang mau berbuat baik. Janji Allah bagi orang-orang yang mau berbuat baik, Allah akan datangkan ya ampunan dan juga rezeki yang baik untuknya. Kemudian apalagi orang-orang yang mau bertaubat, orang yang janjikan satu tadi surat At-Tolak ayat 3-5 bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, dasar kedua adalah orang yang mau berbuat baik, surat Al-Hajj ayat 50. Yang ketiga adalah orang-orang yang mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya surat Nuh ayat 10-12. Janji Allah bagi orang-orang yang berbuat salah, dia yang mau bertobat kepada Allah, Allah akan janjikan banyak kemudahan diberikan oleh Allah di surat Nuh ayat 10-12. Allah datangkan hujan yang lebat, Allah hadirkan kebun-kebun itu adalah peluang-peluang kemudian banyak peluang bermunculan di mana-mana, ya kan? Allah akan perbanyak anaknya, akan perbanyak rezekinya, dan Allah hadirkan banyak sungai-sungai. Di dalamnya sungai adalah pemandangan yang indah yang menakjubkan. Itu adalah bagi orang-orang yang mendapatkan rezeki yang dijanjikan. Kemudian dari mana? Dari sholat duha. Itulah kenapa yuk bisa mungkin ikhtiarnya teman-teman yang ada di sini ya, dan ajak semuanya yang muslim untuk apa? Sebelum mulai sholat duha dulu SOP-nya. Monggo mulai dari 4 rakaat, 8 rakaat yuk kita lakukan, karena ini janji Allah, rezeki yang dijanjikan bagi orang-orang yang sholat duha. Kemudian apa? Menikah. Maka bagi anda yang belum menikah, segera menikah. Bagi yang sudah menikah, malah menikah lagi. Badan. Ya, ini ya rezeki dari orang menikah, kemudian sholat duha, dari yang mau bersedekah, itu dijanjikan oleh Allah. Rezeki akan gampang, rezeki akan mudah. Maka nanti kita akan lakukan, kita akan actionnya apa yang dilakukan nanti bisa kita praktekkan. Kemudian apalagi yang dasar luar biasa, aku sudah praktekkan, saya yakin Pak Ali juga sudah praktek. Tentang apa? Rezeki yang dijanjikan salah satunya adalah memuliakan orang tua. Ya, muliakan orang tua. Coba kalau hari ini masing-masing karyawan tim ini yang masih punya orang tua, Anda mau muliakan orang tua, Masya Allah, rezeki digerocok luar biasa ya. Maka Bapak akan mengatakan muliakan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja. Muliakan orang tuamu seperti pembantu, mohon maaf, maka rezekimu seperti pembantu. Maka saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu hari ini yang masih punya orang tua, ini kesempatan Anda untuk menarik rezeki melalui orang tua. Nanti saat liburan ajak orang tua makan keluar, ajak kemana, mungkin ke rumah, ke tempat saudara. Itu dijanjikan oleh Allah, kan dimudahkan rezeki kita. Ini nggak nampak, kayaknya nggak masuk akal kaitan dengan rezeki, tapi dijanjikan oleh Allah. Nanti Allah akan banyak hadirkan keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita dalam usaha. Setuju? Sepakat? Iya. Mulia orang tua. Saya belajar dari teman saya menarik bagaimana strategi ini dipakai. Saya nggak tahu isi jalan apa enggak. Ya. Jadi untuk pegawainya itu gini Mas Ari, pegawainya itu disewain satu mobil. Satu mobil ini
entah itu saat weekend atau mungkin saat dia libur, satu mobil ini plus dikasih namanya drivernya, sudah disewain mobil plus drivernya, diminta pegawai ini untuk ngajak istrinya, ngajak anaknya, bahkan ngajak orang tuanya satu mobil. Hari ini aku berikan kesempatan satu hari, tak kasih kendaraan, tak kasih driver, tak kasih uang satu, dikasih uang satu. Ya, dikasih uang satu gak banyak, cuma 1 juta. Tolong hari ini muliakan istrimu, kalau yang perempuan muliakan keluargamu, ajak anakmu, ajak orang tuamu, mangan enak, jalan-jalan iki pakai sak yuto. Ini nak cukup tambahin duit. Ya. Dan itu luar biasa perusahaannya. Efeknya Masya Allah. Karena dari 2 orang tua di sini. Nah, hari ini saya nggak kaget kalau Jaya Arnikon maju seperti ini. Kenapa? Karena mereka itu dulu wanitanya luar biasa. Saling hormat, menghargai orang tua luar biasa. Orang tuanya ridho, anaknya ridho, nembus langit. Mudah. Dan ini kalau dilakukan Bapak Ibu, silahkan dengan praktek. Hidup saya berubah ketika saya ngajak ibu saya berangkat umroh. Saya ajak kuat, saya tak gandeng tuh, ini pirang-pirang, ya Allah, pulang umroh. Rezeki saya itu luar biasa datangnya, dari arah disangka-angka maupun tidak disangka-sangka. Masya Allah. Ya, inilah keistimewaan bagi kita orang-orang yang beriman Bapak Ibu. Ambil yang ketiga. Ya, nanti akan mendapatkan surprise dari Allah Subhanahu. Maka untuk ikhtiar, untuk usaha, iya, saya yakin nanti usaha manajemen ini ikhtiar buminya harus kita lakukan untuk menjemput rezeki yang nomor 3, untuk datang nomor 2, yang nomor 3 salah satunya kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Yuk, tangan kiri diletakkan, taruh di pundak teman sebelah kirinya, ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, kiri. Taruh pundak sebelah kirinya. Saudaraku, sahabatku, seperjuanganku. Untuk mengundang rezeki, kita harus pahami ada 3 jenis rezeki. Yang pertama, rezeki yang dijamin. Cukup yakinkan dalam hati rezeki kita dijamin oleh Allah. Yang kedua, rezeki yang digantungkan. Untuk mendapatkannya harus berusaha, berikhtiar, harus kerja untuk mendapatkan rezeki yang kedua. Rezeki yang ketiga, rezeki yang dijanjikan, yang diantar. Syaratnya kita harus bertakwa, banyak berbuat baik, banyak bertaubat, sedekah, sholat duha, birrul walidain, muliakan orang tuamu. Insya Allah rezeki datang dari arah yang diduga dan tidak diduga-duga. Ayo praktek ya. Gantian tangan kanan. Saatnya pembalasan. Yuk pijit pelan-pelan. Ayo Mas Ari, pijit bapak ya. Pijit pelan-pelan, ikuti kata saya. Alhamdulillah, saya sudah diingatkan. Hari ini saya semakin paham kenapa rezekiku segini-gini terus. Bisa jadi karena saya cuma nomor 2 tok sama nomor 1, hanya bekerja. Apa meneh? Sing penting makan, sing penting teko, sing penting absen. Hati-hati, rezekimu segitu gitu terus kalau pakai nomor 2. Ayo kita ikhtiar yang nomor 3, rezeki yang dijanjikan, diantar oleh Allah.
Syaratnya bertakwa, mau berbuat baik, mau bertaubat, sholat duha, sedekah, menikah, dan birrul walidain. Tolong ya, saat weekend nanti muliakan orang tuamu, kasih rezeki yang banyak, traktir makan. Insya Allah diri kita akan maju, perusahaan kita akan maju. Alhamdulillah. Tepuk tangan kita semua. Masuk akal? Masuk akal, masuk hati, masuk akal ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan Pak, saya itu sudah sedekah, Pak, saya itu juga sudah sholat, Pak, saya itu sudah birrul walidain, Pak, tapi kenapa kok rezeki nggak datang, Pak? Kenapa kok rezeki nggak mendekat, Pak? Kira-kira sebabnya apa? Anda sudah sholat, ya, Anda juga sudah sedekah, sholat duha, birrul walidain, tapi kenapa kok rezeki masih jauh? Kira-kira sebabnya apa? Naik kelas, kemana? Sudah sedekah loh, Bu. Kenapa? Ada yang ganti, bisa sampaikan yang kita ganti pikiran kita. Yang pertama ada dua masalahnya. Masalah yang pertama yang saya sebut namanya maksiat mindset. Apa? Maksiat mindset, maksiat pikiran yang membuat kita semua sudah kita lakukan, tapi kenapa ini nggak hadir? Karena kita bermaksiat sama Allah, yaitu maksiat pikiran. Suudon karo Gusti Allah. Allah itu sesuai dengan perasaan paham banyak, tapi kita itu suudon terus rasa kabur sama Allah. Jenengan harus sampai dongon harus bener ya Allah, lapangkan rezekiku ya Allah, sukseskan usahaku ya Allah, pengen jalan tambah maju tambah bertumbuh ya Allah. Wis dongo apik ning lapangan, lah kok angel ya, susah ya. Ono sing ngene ya. Wong itu ora kira-kira. Sing jelas ngene peci naliron ya. Tidak perlu peci. Ini kita katakan. Kita itu sering maksiat, mohon maaf, cancel doa. Doa kita ini sudah baik, tapi di lapangan kita rusak. Kita minta ya Allah lapangkan rezekiku, berarti kita yakinkan kepada Allah rezeki sudah disediakan oleh Allah, mau diberikan kepada kita. Sayangnya di tengah perjalanan kita ngeluh, angel, susah, orang mungkin iso, tapi katanya apa? Orang mungkin Pak iso, orang sido, orang iso kan? Persoalan pula ini. Ngeluh meneh, duit saiki angel, susah, bar corona susah, terkabulah doamu. Sebagaimana jadinya yang punya anak kan sering berdoa ya Allah, jadikan anak menjadi anak yang soleh, anak yang hebat, anak yang pintar ya Allah. Di tengah jalan ketemu anak kita, ya Allah bukan terkabulah doamu, cancel doa. Hati-hati dengan kata-katamu, karena kata-katamu adalah doa. Diam itu emas, berkata-kata yang baik adalah mulia. Maka saat Anda berdoa, saat berkata adalah doa. Nah sayangnya yang sadar harus sholat ini dulu toh, tapi setelah sholat itu ya Allah, aku ingin tua kayak sakinah wadah warahmat dulu bujul lah wong kuwi meneh. Orang berubah-ubah, cancel doa ini yang membuat Allah gak turun, maksiat pikiran. Ya, kita belajar Nabi Allah Musa alaihissalam, ini masih mau ketemu Muharram. Nabi Allah Musa alaihissalam itu luar biasa. Dia sampai tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sering protes, maka tolong ini komandannya adalah Mas Ari, Pak Ari itu dan Pak Cip, ya. Terus ini komandan inti, kuncinya diri terus sampai sebulan.
Nah saat itu Nabiullah Musa alaihissalam bersama dengan pasukannya itu dikejar oleh Raja Fir'aun, betul? Ia membunuh Musa dengan kaum Bani Israel. Maka ketika dikejar, petunjuk dari langit, petunjuk dari Allah, apa muncul? Yang muncul petunjuk dari Allah, wahai Musa, lari ke laut. Musa saya nggak tahu apa, dia ikut aja. Samina wakotna. Cuma yang protes itu kaumnya. Bani Israel terkenal paling ngeyel. Kalau istilahnya Mas Hari itu kacang mayasi, kakean kantor marah emosi. Wahai Musa, lu kok kamu ajak aku ke laut gimana? Ikut ke laut gimana? Nah ke laut ini kita nggak bisa ngumpet. Kita mau lari kemana? Kenapa ngajak kami lari ke hutan, ke gunung? Makanya rada suwe. Ya kan? Bagaimana Musa menjawab? Enggak, ini perintah dari Tuhanku, ikutin saja. Maka dalam urusan di akhirat kita urusin apa yang diberitakan kamu, jalan saja Bapak Ibu. Nggak usah pakai dia. Kita mau begitu nggak nyampe. Ini petunjuk dari Tuhanku. Ketika sampai ke laut, pinggir lautan, kemudian protes, Musa, bentar lagi kita mati Musa. Iya, lagi Fir'aun bentar lagi datang, ini pasukan akan datang. Iya, tapi ini petunjuk dari Tuhanku. Maka dia minta sama ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Wahai Musa, tolong aku berikan kepada yang dinamakan tongkat. Pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Musa nggak protes. Musa nggak ngeyel, ya Allah kenapa aku pukulkan kok tongkat ini ke lautan ya Allah? Kenapa tidak dilempar ke arah Fir'aun, rumahnya ke Siraya terpul ini? Nah dia nggak tanya itu, samina wakotna. Baik ya Allah, Musa nggak tahu kalau bisa belah lautan. Dipukulkanlah itu tongkat ke arah laut merah, terbelah laut itu. Nggak tahu Musa ada keajaiban. Sangat baik sama Allah. Dia nolkan dirinya. Ini yang sudah dilakukan, dia nolkan sehingga laut itu terbelah. Musa dengan Bani Israel bisa menyeberang itu lautan ketika pasukan Fir'aun bersama dengan pasukannya sampai di tengah, dibalikkan kembali airnya ditenggelamkan oleh Allah di dalam perahu. Maka saat kita yakin dengan rezeki yang dijanjikan, jangan tanya, jangan protes, jangan suzon. Biarkan Allah yang bekerja. Mudah bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya possible dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya sudah kita suzon sama Allah. Satu lagi sudut, mohon maaf, siapa di antara Bapak Ibu yang sampai hari ini belum daftar kaji bulanan? Ini Pak Reguler. Kenapa jenengan belum daftar? Untuk mesti alasannya, Pak, aku 40, 50 tahun Pak. Aku dapat informasi dari Kemenang, kalau jenengan hari daftar, itu jenengan berangkat 30 tahun yang akan datang. Tapi sayangnya kita sering suudon, kita nggak jadi daftar, Pak. Tunggu lamanya suwi Pak. Pertanyaan saya, yang punya umur siapa? Saya dengan istri ikhtiar punya apa, daftar dulu. Tunggu 10-20 tahun terserah Allah. Yang penting ini ya Allah aku perintahkan, aku ingin menyempurnakan rukun Islamku yang kelima ya Allah. Ini yang bisa aku lakukan. Tapi karena aturan negara kayak gini, seperti ini aku ngikut ya Allah, aku serahkan semua kepadamu ya Allah. Daftar tugas kita, maka kapan terserah Allah, kita nggak tahu gitu. Tapi sayangnya kita belum daftar, wes suudon. Kemarin ada yang 93 tahun berangkat balik di udah ya kan? Iya kan? Kok jadi aku suudon sih? Hebat. Apa ini? Dua daftar, selawe yuto, tuh porsi. Kangenan nembung Mas Ari, gila sih. Ya, belum mau disilai terus. Ngomong sih, sudah sih. Iya berasnya dulu. Bapak Ibu kalau terhati bisa jadi hidup kita harusnya jauh lebih maju. Gara-gara kita sering maksiat pikiran, kita nggak maju. Maka kita betul pikiran kita. Jaga saja kita sama Allah. Karena diskusinya itu Allah sesuai dengan perasaan hambanya. Perasaan aku itulah yang terjadi. Husnuzon sama Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita belajar dari Nabi Zakaria alaihissalam. Kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengandung anak sampai 100 tahun. Allah kasih Nabi Zakaria yang istri yang sudah mandul, hijab mandul sudah tua, tapi Allah berikan
surprise. Tidak ada yang tidak mungkin. Setuju? Sepakat. Ini jadinya amat baik. Ketika nanti Mas Ari presentasi ini, kita akan besarkan Indonesia, kita akan bangun ini di seluruh Indonesia. Dengan batin saya apa iso. Lo sambil nonton siang tuh. Apa iso lu, apa iso sih? Ingat ada rezeki yang dijanjikan. Sudon terus ono aturan sidik sudon dari kau meneh iki. Mohon maaf Bapak Ibu. Ayo bareng-bareng serius. Nanti ketika sinergi, betul ya? Sinergi itu bersamaan. Artinya kalau Anda di keluarga itu semua sendiri-sendiri itu namanya dapat menfaat satu. Tapi kalau bersinergi bersama-sama, suami, istri, anak satu visi, satu jalan itu 27 derajat. Itu cepat nyampenya. Ya, maka yuk kembali pemakan kembali, ya kan? Yuk saling mengingatkan untuk rezeki yang dijanjikan. Yang kedua, serahkan manajemen punya aturan, ikuti aturannya. Yang ketiga, yuk kita pakai jalur namanya jalur langit. 1 dan 2 ini jalur bumi. Ya, mohon maaf, 1 dan 3 jalur langit, yang kedua adalah jalur bumi, jalur ikhtiar bumi. Ya, maka jangan sampai kita mohon maaf sebagaimana orang-orang Jepang, orang-orang Cina, orang-orang Korea yang nomor 2 saja dapat sih dikasih dengan Allah, tapi capeknya luar biasa karena mereka tidak kenal yasinan tahlilan, orang kenal pengajian orang-orang asyakuran ini belas orang nanti. Karena dia menyembah matahari, bahkan mereka ateis tidak bertuhan. Tapi kita punya Allah. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Maka hati-hati dengan maksiat di hina. Setuju? Sepakat? Apa meneng dengan sudut karo suge, wong suge ki elek. Jadi kan aku dadi wong suge. Guru-guru nonton TV, ono anake orang yang punya jabatan naik Robicon, nukul koncone, akhirnya urusan pengadilan. Wong sugih iki elek, jenengan ramunya dari wong sugih. Kaya itu baik, yang jelek itu oknumnya. Ini hanya kita masih nggak sadar. Kaya itu baik. Setuju? Sepakat ya? Kaya karena Allah ini maha kaya. Sebagaimana dengan Allah polisi elek kabeh kan jadi ketemu polisi sing elek bilang bolak-balik akhirnya polisi elek. Padahal polisi apik yo apik. Yang elek itu oknum. Ya. Sama orang kaya itu baik, mudah masuk surga. Salah jenengan, salah milih dulu, salah nasi kalian. Jadi mau surga sampai oke dari sopo itu. Tapi suatu ketika seorang kiai masuk surganya Allah, dia ngomong, kiai silahkan kau masuk, jangan, aku nggak pantas masuk duluan. Loh kenapa? Iya, karena aku punya pesantren, muridnya banyak, tapi aku bisa membuat air yang mengenal Allah. Ya kan? Dia memfasilitasi pondok kami sehingga tempatnya nyaman. Ya Allah, ya Allah, biarkan dia saja yang masuk. Ya Allah, yang menyumbang, yang punya harta, silahkan dia masuk. Ya Allah, diminta oleh Pak Kiai ini, orang yang soleh meminta orang yang kaya ini untuk masuk di dalam. Maka jangan anti kaya, minta sama Allah. Allah maha kaya. Sugih malah wedi. Dilek ketemu jadinya kok sugih elek sih. Bojone loro, bojone telu. Orang ini, wong itu mana? Terus apa lagi? Halo, subhanallah. Hati-hati, jangan minta. Sering kita ngomong tapi di luar sadar. Ya Allah, sing penting sehat, sing penting bahagia. Kan jadi kan sebenarnya lo tau, akhir ambil duit. Karena dibilangnya jenengan gak boleh ini sing penting sehat, sing penting bahagia. Iya, duit-duit ini penting. Sayangnya jenengan itu, ya Allah, urip kan saya terima kok. Allah urip semuanya sehat, semuanya bahagia. Iya, tapi jenengan ambil duit. Mohon maaf, makanya ganti masih namanya. Mohon maaf ya, mohon maaf, jenengan nggak kaya bisa haji, bisa umroh, tapi jenengan nggak bisa menghajikan orang lain, nggak bisa umrohkan orang lain.
Perhatian ya, Anda nggak jadi nomor 3 ya, Anda nggak tahu bisa mungkin nanti lapangan rezeki dari KTCA Nikon 1-2 orang diumrohkan, bisa dengan berangkat umroh, bisa berangkat haji, tapi jenengan tidak bisa memberangkatkan orang lain haji umroh kalau jenengan nggak punya duit. Maka terus terang aku Allah, ya Allah, aku ingin sehat, bahagia, rezekinya oke, betul. Sehingga orang-orang ya, terutama si pondok lagi gede kan Allah. Sehat sehat, kalau sudah terus ayo maksiat mindset kita hilangkan. Setuju? Sepakat ya? Hati Bapak Ibu, pikiran itu diganti. Uang adalah jalan kebaikan. Ya Allah, saya membutuhkan banyak uang untuk membuka jalan kebaikan. Ya Allah, aku butuhkan banyak uang. Ya Allah, terus terang untuk menjadi jalan kebaikan. Pengajian butuh kebaikan, butuh uang. Masjid ini makmur butuh duit. Nek di rumah ASN ya usah ke orang pemerintah, betul? Duit ini cuma lah rezekinya nanti mau suki ini sampai bawa orang iso digawe ning akhirat. Salah guna rasa jenengan. Bisa uang itu bisa dibawa ke akhirat. Titipin anak yatim, titipin duafa, jadikan beasiswa, umrohkan orang lain, hajikan orang lain, bisa digawe mulai di akhirat. Jadi semua bisa. Itulah Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Bahkan Utsman bin Affan itu perang cuma 1 kali, dilarang perang oleh Rasulullah. Utsman, kamu nggak usah perang, siapkan saja kuda terbaik, pedang terbaik, tameng terbaik, siap ya Rasulullah. Utsman dilarang perang oleh Rasulullah. Kenapa? Tidak punya duit. Bagi perang Utsman mati bareng. Ya, aku sih banyak saya ini strategi. Mohon maaf, saya tidak sejarah. Bener-bener ya. Rasulullah itu kaya, melamar Khadijah itu miliaran loh. Tidak cuma seperangkat alat sholat loh, enggak loh. Lagi kan perangkat alat sholat loh. Ya Allah, Rasul itu melamar Khadijah keren loh. Untuk emasnya luar biasa, dinominalkan itu miliaran loh. Ini udah nekat. Akhirnya maksiat pikiran. Dari mana pikiran? Dari lingkungan, dari data yang dengan ambil. Serius, panjang saya jelaskan banyak. Yang kedua namanya maksiat tindakan. Maksiat apa? Tindakan. Hati-hati maksiat dan tindakan. Maksiat tindakan itu membuat ini ganjalan isu yang membuat Anda ambil ATM atau ada isunya itu tidak bisa. Ya, atau keran itu nggak bisa keluar airnya karena ada sumbatannya. 1 maksiat pikiran, 2 maksiat tindakan. Kalau Anda punya salah dengan Allah, segera bertobat minta maaf sama Allah. Kalau dengan sesama manusia, segera minta maaf. Itu menjadi hijab. Amin. Berapa rezeki turun. Ya, maka segera kalau Anda punya salah dengan orang lain, segera minta maaf. Pak, aku sudah minta maaf, nggak dimaafkan. Itu hak dia. Tugas kita meraih ikhtiar bagaimana dia mau membuka maaf untuk itu, terutama untuk keluarga, terutama untuk orang tua kita. Seringlah minta maaf dengan orang tua. Ya, tengok orang tua coba tidak betul kok berarti omongan dari pisau beras 50 kilo. Ya Allah. Ya, maka yuk Bapak Ibu yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala, ayo belajar bareng-bareng tata pikiran kita, berbaik sangka sama Allah. Rezeki itu mudah datangnya atas izin dari Allah. Sampaikan, ya Allah, aku membutuhkan banyak uang untuk berbuat kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, aku berikan kami, titipkan kami rezeki yang banyak ya Allah, yang menjadi perantara, menjadi wasilah untuk keberkahan lingkungan sekitar kami, bahkan bangsa dan negara kami. Amin amin ya Rabbal. Bapak Ibu, mungkin saya sampaikan karena tidak terasa sudah jam 12 kurang 45 menit. Terus itu aja loh. Enggak itu. Lu tenang orang. Tenang kan, jam 12 kurang 45 menit. Kita berdoa ya. Sekadar ngomong kangen memang Bapak Ibu ya. Dari jam 11 saja. Yuk kita mohon kepada Allah, kita berdoa semoga apa yang kita menjadi hajat kita, terutama materi siang hari ini, semoga diindahkan dalam hati kita. Kita bisa mengambil
hikmahnya bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita. Allah ini maha baik, Allah ini maha kaya, Allah ini maha pemberi solusi. Maka mintalah yang terbaik kepada Allah dan jangan merasa takut kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yuwafi ni'amika fi madidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'inda darajat. Tujubalihuna bi amsalaya dan kharbil hayya ba'dal mamat. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, syukur dan mengucapkan kehadiran-Mu atas limpahan karunia-Mu, kasih sayang-Mu, rahmat rahim yang diberikan kepada kami ya Rabb. Sehingga kesempatan pagi hari ini Kau hadirkan kami di tempat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salam dan salawat kami kepada junjungan kami, contoh model kami yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah hari ini ya Rabb, keluarga besar PTC Arnikon ya Rabb merayakan hari ulang tahunnya yang ke-16 ya Rabb. 16 tahun sudah berkarya untuk bangsa dan negara ini ya Rabb. 16 tahun kami bersinergi ya Rabb memberikan solusi atas masalah yang ada di bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, rahmati berkahi PTC Arnikon ini ya Rabb. Majukan ya Rabb, sukseskan ya Rabb, sehingga semakin banyak yang bisa dimanfaatkan, yang bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, untuk bangsa dan negara ya Rabb, menjadi solusi atas masalah yang ada di bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sehatkan kami ya Rabb, bahagiakan keluarga kami ya Rabb, mudahkan rezeki kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, mungkin ada di antara kami hari ini ya Rabb, saudara-saudara kami, seperjuangan kami di PTC Arnikon yang sedang diuji dengan sakit ya Rabb, sembuhkanlah ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hari ini di antara kami yang sedang masalah dengan keuangannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selesaikan masalah keuangannya ya Rabb, berikan solusi atas masalahnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang hari ini sedang merasa kesempitan hidupnya ya Rabb, luaskan hidupnya ya Rabb. Yang mungkin masalah dengan keluarganya ya Rabb, rekatkan kembali ya Allah keluarga ini ya Rabb, keluarga ini jadi sakinah wa warahmah. Ya Allah ya Rabb, kepadamu kami mohon dan kepadamu kami minta pertolongan ya Rabb, khususnya ya Rabb di PT Jaya Arnikon yang berulang tahun yang ke-16 ini ya Rabb. Semoga Engkau tuntun, Engkau titah ya Rabb, agar ketemu jalan yang lurus, jalan solusi, jalan yang Engkau ridhoi, sebagaimana para nabi, para rasul dan para kekasih-Mu. Kepadamu kami mohon dan kepadamu kami minta pertolongan. Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf setelah salah kurang dari saya. Bila omongan saya menyinggung perasaan jenengan, mohon dimaafkan, mohon dihamdulillah. Maafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Setutup dengan satu pantun, gembok dibuat pasti ada kunci, masalah dihadirkan pasti ada solusi. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Kami Banteng Karangayu, thank you Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tausiah dari Bapak Muhammad Amin. Semoga kita bisa merubah mindset Pak mulai hari ini ya Pak. Saya pribadi terima kasih Pak. Mungkin selama ini mindset saya yang kurang tepat. Semoga dengan hari ini saya dan teman-teman semua mengubah mindset bahwa bahagia, apa tadi, sehat, bahagia, kaya raya ya. Sekarang kita mengubah mindset. Gimana Pak? Thank you.
Karena jika kita kaya, kita bisa bermanfaat ya Pak. Berarti kita siap merubah mindset ya teman-teman? Siap ya, siapnya lemes sih. Karena mungkin belum refresh. Semoga nanti setelah kita menginjak dari sini bisa lebih refresh. Mindset kita berubah. Saya ulangi lagi, sehat, bahagia, kaya raya. Acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng. Monggo bisa dibantu Bu Asti, dan nanti tumpeng dipotong Bapak Muhammad Haribowo atau Bapak Sucipto diberikan kepada Bapak Muhammad Haribowo. Oh Bu ini, monggo Bu ini. Bapak Muhammad Bu ini didampingi dengan Bapak Muhammad Haribowo. Mungkin teman-teman bisa cuci tangan dulu yang bisa membantu. Banyak ya. Iya. Berapa kilo ya? Mau dipotong? Oh, dia motong aja tuh, dilengkapin tuh. Ini pakai mana buat? Kita foto. Kalian Pak. Tuh 23, sip. Alhamdulillah, tumpeng sudah terpotong dan semoga PPJ Amikon lebih baik dari tahun ke tahun. Iya, mau gak? Paham deh,